Rizky hadir. Nanda hadir Ibu. Ika hadir. Fendi hadir. Neki gak ada. Mana Neki? Kebanjiran. Ya, hadir Ibu. Anissa hadir. Aisyah hadir Bu. Sahira hadir Bu. Rizka hadir. Indah hadir Bu. Rauda hadir Bu. Mahadi izin Bu sakit. Dewi hadir Bu. Sipa hadir Bu. Minggu kemarin ada yang tahu kita belajar apa? Saya Bu. Apa? Minggu lalu Ibu itu ngajar ketenaga kerjaan Bu. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang pasar. Ada yang tahu apa itu pasar? Tempat belanja. Siapa yang pernah ke pasar? Saya. Kalau di pasar ada apa aja sih? Banyak Bu. Ada Oke, terima kasih ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk menukarkan barang dan jasa mereka. Coba diulang apa tadi pasar? Tempat penjual dan pembeli. Tempat beli ikan. Oke, bagus. Jadi secara umum dapat diartikan pasar ialah sebagai salah satu dari berbagai macam sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan juga infrastruktur yang berhubungan dengan jual beli. Namun pasar berkaitan dengan kegiatannya, bukan tempatnya. Contohnya misalnya penjual A menjual barangnya di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lain sebagainya. Nah, itu mereka tidak melihat tempatnya, tapi melihat cara mereka bertransaksi menjual barangnya. Dan ada 4 syarat untuk dapat dikatakan sebagai pasar, yaitu adanya penjual, adanya pembeli, tersedianya barang yang diperjualbelikan, dan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Macam pasar ada 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Contohnya, pasar penjahat bagus misal kamu belajar di luar
atas sedikitnya penjual dan banyaknya pembeli. Nah, pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi tiga, yaitu pasar monopoli, yang kedua pasar monopolistik, yang ketiga pasar oligopoli. Nah, pasar monopoli itu apabila seluruh penawaran dikuasai oleh penjual. Ciri-ciri pasar monopoli adalah hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan harga. Penjual lain tidak ada yang mampu menyaingi dagangannya. Pedagang lain tidak dapat masuk karena ada hambatan dengan undang-undang atau karena hanya satu macam. Juga tidak adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Contohnya seperti PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, dan PT Kereta Api Persero. Sedangkan pasar monopolistik, pasar ini adalah pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar ini banyak dijumpai pada sektor biasa dan perdagangan eceran, misalnya jasa salon, angkutan, toko obat, toko beli, dan toko kelontong. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik seperti terdiri atas banyak penjual dan banyak pembeli. Barang yang dihasilkan sejenis, hanya coraknya berbeda. Terdapat banyak penjual yang besarnya sama sehingga tidak ada satu penjual yang akan menguasai pasar. Itu bakalan tuliskan atau apa? Terbagi menjadi dua, yaitu ada pasar menjadi dua, ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah banyaknya penjual dan banyaknya pembeli, sedangkan pasar persaingan tidak sempurna kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Aku masuk bagian ini ya. Nah, yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu ialah pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual. Untuk suatu video aja, Pak. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa mempengaruhi harga. Contohnya perusahaan menjual mobil dan sepeda motor, perusahaan rokok, industri telekomunikasi, dan perusahaan semen. Ciri-ciri pasar ini adalah hanya terdapat sedikit penjual, sehingga keputusan dari salah satu penjual akan mempengaruhi penjual lainnya. Produk-produknya berstandar, kemungkinan ada penjual lain untuk masuk pasar
konsumen tidak perlu repot mencari tahu karena apa yang dibutuhkan telah tersedia di pasar. Konsumen dapat datang ke tempat penjualan atau memesannya untuk diantarkan di rumah. Kemajuan teknologi membuat jarak dan waktu bukan lagi kendala untuk memperoleh produk yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, peran bagi pembangunan, yaitu peran pasar bagi pembangunan adalah menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Peran pasar membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Pasar juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Aku akan membaca. Ketiga, ada peran pasar sebagai sumber daya manusia. Peran pasar sebagai sumber daya manusia ialah kegiatan perdagangan di pasar membutuhkan tenaga kerja tidak sedikit. Semakin luas produk pasar, maka semakin luas tenaga kerjanya yang dibutuhkan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, pasar turut membantu mengurangi pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan kerja. Di samping itu, dalam menopang perekonomian, pasar juga berfungsi sebagai distributor, pembentuk harga, dan sebagai sarana promosi. Yang keempat, ada peran pasar sebagai distributor. Pasar membutuhkan proses distribusi barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar sebagai sarana distribusi untuk faktor produksi dari RTK ke RTP dan sarana distribusi untuk hasil produksi dari RTP ke RTK. Nah, yang kelima, ada peran pasar sebagai pembentukan harga. Kegiatan ini yaitu tawar-menawar akan yang terjadi di dalam pasar sehingga dapat menghasilkan kesepakatan antara harga dan harga pasar akhirnya akan terbentuk. Nah, ada pasar sebagai sarana promosi, yaitu pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan memanfaatkan dan keunggulan suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Selanjutnya ada struktur pasar atau bentuk pasar. Struktur pasar adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan, penjual dan pembeli, serta keadaan internal pasar. Struktur pasar terkait jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar serta modal atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Struktur pasar merupakan keadaan pasar yang memberi petunjuk tentang aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Struktur pasar merupakan keadaan pasar yang memberi petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Aspek-aspek yang menentukan struktur pasar yaitu jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan market power. Berikut definisi dan pengertian struktur pasar dari beberapa sumber. Yang pertama ada menurut Jaya, struktur pasar adalah suatu variabel yang digunakan dalam menentukan perilaku perusahaan. Interaksi perilaku perusahaan dan struktur pasar akan menentukan sebuah kinerja. Selanjutnya, kinerja memiliki pengaruh terhadap pembentukan dari suatu struktur. Yang kedua, ada menurut Teguh, struktur pasar adalah karakteristik yang menunjukkan kondisi pasar, seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Perbedaan pada elemen-elemen itu akan membedakan cara masing-masing
pelaku pasar dalam industri berperilaku yang pada gilirannya akan menentukan perbedaan kinerja pasar yang terjadi. Ada elemen pasar. Elemen pasar itu terbagi menjadi 3, yaitu pangsa pasar, konsentrasi, dan hambatan untuk masuk. Pasar ada yang pertama yaitu pangsa pasar. Pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan pemisahan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Yang kedua ada konsentrasi. Konsentrasi atau pemusatan merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli, di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Yang ketiga ada hambatan untuk masuk. Hambatan untuk masuk yaitu cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar, mencakup dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadi penurunan kecepatan pesaing baru. Nah, yang persaingan sempurna terdapat banyak penjual, di mana tidak ada satupun perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Perusahaan di pasar persaingan sempurna akan menawarkan produknya dengan harga sama dengan opportunity cost untuk memproduksinya. Untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, akan memilih output optimal pada saat FF sama dengan NC. Yang kedua ada distribusi penjual. Jumlah dan besarnya pembeli berpengaruh terhadap struktur pasar. Yang kedua ada distribusi pembeli. Jumlah dan besarnya pembeli berpengaruh terhadap struktur pasar. Pada industri jumlah pembeli cukup besar sehingga kecil kemungkinan pembeli dapat mengatur harga. Namun pada produk yang dibuat atas dasar tekanan dalam kualitas yang besar dan berkelanjutan, pembeli dapat menetapkan harga penjual. Nah, yang ketiga ada diferensi produk. Pada pasar persaingan sempurna, produk yang dijual adalah homogen sehingga tidak mengenal diferensi. Diferensiasi produk terjadi pada struktur pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Diferensiasi bisa terjadi pada kualitas produk yang sama tetapi berbeda warna, rasa, dan lainnya, atau jenis produk yang sama tetapi kualitasnya berbeda. Diferensiasi produk dapat menciptakan market power sehingga dapat menurunkan intensitas persaingan. Udah, jangan video. Baiklah, Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk berdiskusi tentang materi yang Ibu sampaikan tadi.
Jadi dalam persaingan sempurna itu, pasar persaingan sempurna itu ada contohnya itu dalam perekonomian. Salah satu struktur pasar suatu negara yakni pasar persaingan sempurna dalam sistemnya pasar ini tidak memungkinkan penjual dan pembeli. Nah, yang kedua, ada peran pasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kehidupan sehari-hari pasar memiliki peran yang sangat penting. Pasar digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik konsumen atau pembeli. Pasar memudahkan mereka mencari berbagai macam kebutuhan pokok. Nah, peran pasar yaitu pasar sebagai sarana penyaluran, yang kedua mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, yang ketiga mempertemukan lembaga yang membutuhkan tenaga. Baiklah, sudah cukup materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Saya pikir Ibu kalian sudah cukup mengerti. Sebelum Ibu tutup mata pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, Ibu. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.